sebuah negara besar dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam keyakinan. Di tengah keberagaman yang begitu luas, diperlukan fondasi yang mampu menyatukan seluruh perbedaan. Fondasi tersebut adalah Pancasila. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Pancasila diterapkan, apa makna setiap silanya, dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Kalau kita mau ngomong ini soal Pancasila ya, sepertinya kita nggak bisa jauh-jauh memisahkannya dari sosok Bung Karno gitu. Jadi Pancasila dan Bung Karno ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sebetulnya. Bung Karno ini sebagai salah satu pentasih, penggali dan juga perumus Pancasila sebagai dasar negara sudah jadi tokoh ikonik yang melekat dengan Pancasila. Maka dari itu sepertinya tidak afdal rasanya kalau kita berbicara Pancasila jauh-jauh dari pikiran Bung Karno. Pada hakikatnya, Bung Karno menyampaikan Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam dua kerangka. Yang pertama yakni sebagai kerangka filosofische Grondslag atau falsafah dasar negara. Yang kedua dalam kerangka Welstanschauung atau kerangka pandangan dunia. Sebagai filosofische Grondslag atau falsafah dasar negara, Bung Karno menyatakan bahwa a nation without fight cannot stand, bahwa negara yang dibangun bukan tanpa dasar keyakinan, bukan tanpa satu sistem belief, adalah negara yang tidak akan pernah bisa berdiri. Karena bagi Bung Karno, rumusan dasar negara ini tidak hanya berbicara mengenai satu format politik ketatanegaraan, tetapi juga harus mampu menyediakan pandangan hidup bagi keberlangsungan suatu negara yang kekal dan abadi. Secara eksplisit, pandangan Bung Karno mengenai rumusan dasar negara dalam kerangka filosofische Grondslag tertuang dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan 5 rumusan dasar negara, yakni kebangsaan atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Secara prinsipal, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bung Karno menyatakan bahwa paham kebangsaan menjadi fondasi utama dan menjadi dasar pertama untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa, yang nantinya pemahaman kebangsaan ini akan menjadi taman sari bagi tumbuhnya sila-sila lainnya. Indonesia menempatkan penghormatan terhadap universalitas nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan begitu, paham kebangsaan yang diungkapkan oleh Bung Karno menghindarkan diri dari pandangan nasionalisme yang sempit. Selain itu, Bung Karno juga ingin merumuskan adanya demokrasi yang hidup sebagai satu sistem politik dan juga sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan kata lain, demokrasi yang dicita-citakan oleh Bung Karno adalah satu demokrasi politik ekonomi yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik belaka, tetapi juga memperhatikan mengenai hak ekonomi rakyat yang berorientasi pada keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Kemudian ia juga menyampaikan rumusan mengenai gagasan ketuhanan yang berkebudayaan, di mana
Gagasan ini membawa konsekuensi logis bahwa rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan kehidupan bernegara yang didasarkan atas nilai-nilai religius, sembari tetap melakukan penghormatan atas budaya yang sangat beragam. Pidato Bung Karno di sidang BPUPK ini kemudian disepakati sebagai bahan baku perumusan dasar negara di persidangan-persidangan selanjutnya. Pidato Bung Karno ini seolah-olah telah menjadi satu jawaban konkret atas pertanyaan apa dasar negara yang cocok bagi bangsa Indonesia. Dengan menawarkan Pancasila sebagai filosofi Kronslaw, Bung Karno sejatinya telah membangun satu norma dasar yang menjadikannya sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang ada. Selain sebagai falsafah dasar negara, Bung Karno juga menawarkan Pancasila sebagai Welstanau atau pandangan dunia. Sikap ini ditunjukkan oleh keberanian Bung Karno yang pernah membawa gagasan Pancasila ke dalam forum internasional yang ia sampaikan di persidangan PBB. Tanggal 30 September 1960 menjadi satu momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Bung Karno dengan pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Kembali, menempatkan Pancasila sebagai satu manifesto intelektual, politik dan juga representasi ideologi global untuk membangun kembali dunia. Upaya tersebut ditawarkan oleh Bung Karno sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan juga imperialisme barat. Dan juga lantang menyinggung nasionalisme yang dibawa oleh bangsa barat sebagai nasionalisme sempit yang menjadi kakek dari imperialisme dan juga bapak dari kapitalisme, di mana dua hal tersebut adalah simbol dari ketertindasan dan eksploitasi manusia atas manusia lainnya yang tidak berkesudahan. Lebih lanjut, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila adalah 5 sendi kehidupan bangsa yang lebih sublim daripada gagasan Manifesto Komunisnya Karl Marx dan juga Declaration of Independence Day dari Thomas Jefferson. Bung Karno di depan Dewan Sidang menyampaikan argumentasi kenapa setiap negara perlu mengadopsi Pancasila sebagai ideologi bangsanya. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan juga internasional sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, Bung Karno memberikan daya tawar yang jelas bahwa Pancasila adalah gagasan alternatif dan menjadi ideologi jalan ketiga untuk membantu tata kelola dunia sebagai ideologi perdamaian. Tidak hanya itu, Bung Karno juga mengusulkan dengan tegas agar Pancasila dimasukkan menjadi bagian dari piagam PBB. Aksi ini kemudian mendapatkan antusias dan juga apresiasi yang luar biasa dari peserta sidang. Hingga akhirnya, pidato Bung Karno ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World. Memahami Pancasila memiliki arti bahwa kita kembali memahami diri kita sendiri. Kita kembali memahami sejarah jati diri dan juga cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah digariskan oleh founding fathers kita. Maka dari itu, sudah sepatutnya sebagai pemimpin bangsa di masa yang akan datang, kita harus kembali memaknai Pancasila sebagai paradigma budaya berpikir bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah satu anugerah besar yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia yang dititipkan melalui proses perjalanan panjang kepada Bung Karno. Memaknai Pancasila artinya kita menghidupkan kembali pikiran dan juga ruang gerakan Bung Karno sebagai acuan untuk merawat kemerdekaan yang kekal dan abadi. NKRI harga mati, Pancasila jaya, marhain menang, merdeka, merdeka, merdeka. To our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai
atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kebijakan, peraturan, serta perilaku kenegaraan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman moral, arah pembangunan, dan karakter bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Artinya, negara menghormati kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia berada di posisi tengah yang mengakui keberadaan Tuhan dan memberi ruang bagi setiap agama untuk berkembang. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Kaum dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa komnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS, aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Artinya, negara menghormati kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia berada di posisi tengah yang mengakui keberadaan Tuhan dan memberi ruang bagi setiap agama untuk berkembang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Indonesia menolak segala bentuk penindasan,
kekerasan, dan ketidakadilan. Sila ini menjadi dasar negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan bangsa. Di tengah keragaman bahasa, suku, dan budaya, Indonesia tetap satu. Sila ketiga bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan demokrasi Pancasila, artinya keputusan diambil melalui musyawarah, bukan paksaan. Demokrasi Indonesia menghargai kebijaksanaan dan memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya suara mayoritas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menjadi tujuan akhir tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib hadir dalam pemerataan pembangunan, peningkatan pendidikan, dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Fungsi dan peran Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Memberi arah bagaimana masyarakat Indonesia bersikap dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai ideologi nasional. Menjadikan cita-cita bersama dan landasan pembangunan negara. Dengan fungsi yang begitu kuat, Pancasila bukan hanya teks, tetapi nilai yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga memiliki tantangan dalam penerapannya sendiri di masa kini. Di era modern, penerapan Pancasila menghadapi banyak tantangan seperti polarisasi di media sosial, intoleransi, hoaks, kesenjangan ekonomi, pengaruh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai bangsa. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila ada substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Pancasila adalah identitas kita, jati diri bangsa yang tidak boleh pudar. Ia diwariskan oleh para pendiri bangsa sebagai pedoman agar Indonesia tetap kokoh dalam keberagaman. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, bye-bye.